Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Al-Farisi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi switches. Yang pertama kita akan bahas tentang MAC address, dan yang kedua adalah perbedaan dari MAC address dan juga IP address. Lalu yang ketiga ada ARP table, dan yang keempat implementasi melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama, apa itu MAC address? MAC address itu adalah singkatan dari Media Access Control Address, yang merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan Network Interface Card atau NIC. MAC address berbentuk angka dan juga huruf heksadesimal, biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter seperti di bawah ini contohnya. Lalu setiap perangkat jaringan, baik itu laptop, HP, bisa juga PC, printer, dan lain-lain, itu punya MAC address tersendiri yang berbeda-beda karena MAC address itu ditanamkan oleh pabrik hardware dan bersifat unik secara global. Jadi MAC address itu atau singkatan dari Media Access Control Address, dia itu identifikasi unik yang diberikan kepada perangkat seperti laptop, PC, dan lain-lain yang berbentuk angka dan juga huruf heksadesimal. Nah, huruf heksadesimal itu seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu hurufnya itu A, B, C, D, E, F. Nah, jadi angkanya itu dari 1 sampai 9 dan hurufnya A sampai F, yang dimana A itu adalah 10, B itu 11. Nah, jadi seperti ini untuk huruf heksadesimal dari 1 sampai 9 dan A sampai F, di mana A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, untuk MAC address ini dia nggak perlu disetting seperti IP address. Jadi MAC address itu udah ditanamkan oleh pabriknya gitu, udah setelan pabrik lah. Jadi nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dirubah, karena itu memang berbeda kayak IP address. Kalau IP address itu bisa disetting IP-nya mau berapa sesuai dengan jaringannya gitu. Tapi kalau MAC address nggak bisa karena itu udah setelan pabrik. Lalu ini untuk penampakan dari MAC address. Yang pertama, di sini MAC address itu memiliki 6 kolom yang di dalamnya masing-masing terdapat 2 pasangan huruf dan juga angka heksadesimal. Di sini contohnya 00, 1A, 3F, F1, 4C, dan C6. Jadi 6 kolom dan pasang dan 2 angka berpasangan. Jadi totalnya ada 12 angka gitu. Nah, untuk 3 kolom pertama, dia ini adalah kolom atau angka bawaan dari setiap perusahaan atau brand. Jadi setiap perusahaan itu memiliki MAC address-nya masing-masing untuk 3 kolom di depannya. Jadi misalkan kalau Cisco, dia itu punya MAC address sendiri, dan perusahaan yang lainnya itu nggak bisa sama MAC address-nya. Jadi MAC address itu ibaratkan barcode lah, barcode. Jadi misalkan barcode dari Nabati dan juga Wavelo, kan itu 2 perusahaan yang berbeda ya. Jadi MAC address-nya itu berbeda-beda, gak sama. Nah, untuk MAC address ini juga bisa untuk kita lihat ini tuh brand dari mana gitu. Kalau emang nggak tahu brandnya dari mana, kita bisa lihat dari MAC address-nya. Lalu yang 3 angka belakang, dia ini merupakan kode unique interface-nya. Dia itu bernama Network Interface Control Specific, dan yang awal Organizationally Unique Identifier. Nah, untuk 3 kolom akhir ini dia adalah kode unique interface-nya. Jadi bedanya itu kalau misalkan 3 kolom pertama
itu kode unik dari setiap brandnya, di mana satu brand itu memiliki MAC address yang berbeda dengan brand lainnya gitu. Tapi kalau 3 angka terakhir dia itu kode unik dari interface-nya, seperti itu. Lalu di sini ada perbedaan dari MAC address dan juga IP address. Di perbedaannya ini dari jenis alamat, lapisan OSI, sifat, format, dan juga fungsi utamanya. Nah, untuk MAC address, jenis alamatnya itu fisik ya, berbentuk fisik, jadi di hardware. Sementara IP address dia itu logis dan jadi dia bekerjanya di software. Untuk yang pertama, jadi si jenis alamat dari MAC address ini berbentuk fisik, sedangkan IP address berbentuk logis dan dia berada di hardware untuk MAC address, dan untuk IP address dia berada di softwarenya gitu. Lalu di lapisan OSI, dia si MAC address ini berada di data link layer atau layer kedua, sementara IP address berada di network layer, yaitu layer ketiga dari lapisan OSI-nya. Nah, bedanya ini ya beda layer aja gitu. Kalau si MAC address itu di data link dan si IP address di network layer. Untuk sifatnya, si MAC address ini tetap dan juga tidak berubah. Seperti yang saya jelaskan bahwa MAC address ini sudah di setelan pabrik gitu, gak bisa diubah oleh kita, dan kita nggak perlu setting MAC addressnya gitu, gak kayak IP address. IP address ini dapat berubah sesuai jaringan, jadi kita bisa setting IP address sesuai dengan jaringan yang kita butuhkan gitu. Lalu untuk formatnya, MAC address ini memiliki 48 bit heksadesimal. Contohnya itu seperti ini: 001A, 2B, 3C, D, 5E. Sementara IP address itu memiliki 32 bit untuk IP versi keempat, dan juga 128 bit untuk IP versi 6. Itu untuk formatnya. Lalu fungsi utamanya sendiri itu berbeda ya. Kalau si MAC address ini fungsinya untuk identifikasi perangkat di jaringan lokal atau LAN. Sementara IP address dia itu untuk menghubungkan antar jaringan melalui internet. Nah, jadi si MAC address ini untuk identifikasi perangkatnya di jaringan lokal. Tapi kalau IP address ini untuk menghubungkan ke antar jaringannya gitu melalui internet. Nah, sebelum ke ARP table, kita akan implementasi dulu di Cisco Packet Tracer mengenai MAC address dari perangkatnya gitu. Jadi kita akan melihat MAC address dari PC atau router dan lain-lain gitu. Oke, di sini langsung saja kita colokkan PC 2, lalu kita sambungkan melalui kabel ajaib. Nah, setelah itu kita kasih IP. Nah, oke, ini juga sama. Lalu kita ping, coba ping. Nah, udah reply from dari PC 1 ke PC 0. Lalu dari PC 0 kita coba ping. Nah, untuk PC 0 juga udah reply from ya, jadi udah bisa koneksi. Nah, untuk lihat MAC address dari PC nya, kita tuh coba ketik ARP min A, ARP spasi min A. Nah, di sini udah kelihatan IP address dari PC yang pertama nih, yang ini. Karena di sini tulisannya IP address-nya itu 192.168.1.2. Sementara MAC address-nya itu 0003E464089 dan tipenya itu dynamic untuk MAC address dari PC yang pertama. Lalu kita coba untuk PC 0 nih, P min A lagi.
Untuk PC 0 itu MAC address-nya 0030 A379 C49D. Itu kalau untuk cek IP dari komputer lain. Untuk maksudnya untuk ngecek MAC address dari komputer lainnya gitu. Untuk ngecek IP address dari komputer sendiri, kita tulis ipconfig spasi garis miring all. Nah, di sini udah ketahuan physical address. Nah, physical address ini untuk MAC address dari PC pertamanya, dimana 0003 E465. Kita lihat di sini 0003 E465 4089. Sama ya untuk MAC address-nya. PC 1 itu MAC address-nya 0003 E465 4089 seperti yang di ping ini. Nah, begitu untuk cara kita ngecek MAC address. Jadi MAC address-nya udah ada ya untuk PC-nya. Nah, lalu kita akan jelaskan mengenai ARP table. Apa itu ARP table? Jadi ARP table ini singkatan dari Address Resolution Protocol Table, yaitu daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC address yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch layer ketiga. Fungsinya sendiri itu untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan lokal atau LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke perangkat IP tertentu, ia harus mengetahui alamat MAC tujuan agar dapat dikirim melalui Ethernet. Jadi ARP table ini singkatnya kayak daftar lah, daftar siapa yang punya IP, siapa yang punya MAC address. Jadi IP-nya berapa, MAC address-nya berapa gitu. Misalkan komputer 1 nih di list gitu, IP-nya berapa, MAC address-nya berapa gitu. Lalu komputer 2 di list juga, IP address-nya berapa, MAC address-nya berapa gitu. Jadi kalau misalkan mau ngirim data nih ke PC 1, dia itu udah tahu gitu IP dari PC 1 tuh berapa gitu, agar gak ketukar paket datanya itu sama PC yang lainnya gitu. Jadi begitulah kira-kira untuk ARP table. Lalu kita akan coba nih, lihat gimana cara PC 0 dan PC 1 itu bertukar pesan di mode yang namanya simulation di sini. Lalu kita klik tanda amplop di atas, amplop yang terbuka, lalu klik PC 0 dan juga PC 1. Kita besarkan. Nah, ICMP ini merupakan singkatan dari Internet Control Message Protocol. ICMP ini berfungsi sebagai kayak ngecek apakah ada error atau ada apa gitu di jaringan internet, atau kayak misalkan di PC 1 sama PC 0 ini kan mau ngirim pesan nih. Si ICMP ini berfungsi sebagai yang ngecek gitu kalau ada error atau ada kesalahan apapun. Nah, si ICMP itu bekerja untuk itu. Kita coba play. Di sini PC 0 mengirim pesan ke PC 1. PC 1 mengirim pesan ke PC 0. Ada tanda centang seperti ini. Nah, di sini sudah successful ya. Kalau tadi tuh kita perhatikan di sini tulisannya info in progress. Dan sekarang sudah successful. Sebelumnya kita hilangkan dulu ARP-nya dengan cara ARP min D. Kita coba cek lagi. Nah, gak ada. Nah, untuk di PC 0 juga kita ARP min D. Nah, gak ada kan? Nah, kita reset dulu. Nah, cara untuk dari PC 0 ini ke PC 1.
Kita play, PC 0 mengirim pesan, lalu direspon oleh PC 1. Setelah itu mengirim pesan lagi. Terakhir. Nah, itu di sini tulisannya successful. Nah, untuk pertama-tama dia itu dari PC 0 ke PC 1. Di sini ada IP-nya tertulis. Lalu yang kedua, nah dia di sini menanyakan nih ke PC 1, berapa IP kamu gitu, dan belum direspon sama PC 1 gitu. Nah, di sini tulisannya FFFF. Di sini tuh ya belum direspon artinya gitu. Nah, di sini juga destinasinya broadcast. Jadi broadcast itu destinasi yang menyiarkan pesan ke semuanya gitu. Jadi kalau karena di sini si device-nya cuma 2, jadi ya tentu saja sudah pasti gitu destinasinya ke PC 1 gitu. Tapi kalau nanti banyak, nah baru broadcast ini bekerja. Nah, lalu di sini tuh PC 1 mengirim ke PC 0. Nah, mengirim MAC address. Setelah yang tadi itu direspon dengan FFF seperti ini, lalu PC 1 itu merespon dengan MAC address-nya. MAC address aku tuh ini gitu, 0003 gitu. Nah, di situ diterima nih sinyalnya sama PC pertama dan dimasukkan ke list gitu. Jadi udah tahu nih IP dari MAC address dari PC 1 tuh 0003 E465 gitu. Udah tahu dia. Nah, di sini sudah terdaftar IP address-nya. Lalu MAC address-nya juga udah terdaftar di layer kedua gitu. Habis itu terakhir, nah seperti ini. Jadi IP-nya itu udah terdaftar di PC 1. Begitu pula dengan MAC address-nya gitu. Jadi PC 0 itu udah mengetahui MAC address dari PC 1 yang sebelumnya itu dia belum mengetahui apa-apa gitu. Jadi dia udah mengirim pesan ke PC 1 nih, karena udah ngecek juga IP-nya berapa dan juga MAC address-nya berapa. Lalu kemudian mereka baru mengirim pesan gitu. Dan di sini tulisannya successful. Lalu selanjutnya kita akan pakai router. Sebelumnya kita hapus dulu. Nah, kita akan skip prosesnya agar cepat. Baik, di sini prosesnya sudah selesai, dimana PC-nya udah disetting dan juga switch-nya udah ada, dan setiap PC-nya udah dikasih IP gitu. Nah, jadi PC yang pertama ini yaitu PC 2, yaitu IP-nya 192.168.1.1. Yang ini titik 1.2, titik 3, ini titik 4 gitu. Nah, langsung saja kita akan setting di switch di mode CLI. Nah, kita akan show interface. Kalau kita masukkan show interface, di sini udah bakal kelihatan MAC address dari routernya gitu. Di mana FA 0/1 ini, yang ini dia itu 00E0-3E1122 gitu. Lalu kita pencet enter untuk more. Nah, di sini untuk FA 1/1 MAC address-nya itu 00E0-6060-3E97. Oke, untuk jadi
mereka memiliki MAC address-nya tersendiri gitu untuk PC dari FA 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 gitu. Langsung saja enter biar cepat. Nah, di sini juga berlaku untuk 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 juga ada di sini. Kenapa? Nah, begitulah. Lalu untuk melihat MAC address-nya, kita ketik show MAC address table. Nah, show MAC address table. Di sini udah kelihatan nih MAC address dari VLAN 1, ya port 2/1 dan 3/1-nya gitu, dimana mereka memiliki MAC address 0090 2B 4D 5 CBD. Kita langsung lihat dari PC 5 yaitu FA 3/1. Di 3/1 itu 0090 2BA8 0090 2BA8 AAB5 AAB5. Nah, seperti itu ya untuk MAC address-nya. Jadi udah kelihatan nih MAC address dari FA 2/1 dan 3/1, dimana MAC address dari FA 0/1 dan 1/1. Nah, kita coba untuk konfigurasi nih di mode simulation lagi. Kita akan fokuskan ke sebelah sini nih. Kita akan fokuskan gimana cara mereka itu bekerja gitu. Kita coba unplug dari PC 2 ke PC 4 karena mereka gak pernah. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi dia mengirim pesan lalu disebarkan oleh switch. Nah, untuk yang ini X, yang ini X, tapi yang ini enggak X ya, malahan dia mengirim pesan ke switch. Nah, lalu diterima oleh PC 2 yaitu penyiarnya gitu, dan ini ada tulisan checklist. Lalu dia mengirim lagi ke switch, setelah itu ke PC 4 lagi, lalu ke PC 4 mengirim lagi ke switch, dicek di switch, lalu ke PC 2. Nah, udah benar nih dan tulisannya successful. Nah, jadi seperti itu ya untuk simulasi dari kalau misalkan PC-nya banyak. Nah, jadi tadi tuh si PC 2 tuh kan ingin berkomunikasi dengan PC keempat ini nih. Nah, jadi dia menyiarkan nih ke switch. Nah, jadi kayak misalkan organisasi ini kan ada humas gitu misalkan. Nah, ini KM-nya gitu. KM tuh nyuruh ke humas buat nyari guru tertentu gitu. Misalkan ya guru siapa aja lah, guru matematika misalkan. Nah, jadi si KM-nya nyuruh ke humas gitu, ini cari ini guru matematika gitu di ruang guru. Lalu si switch ini atau si humasnya itu menyiarkan lagi gitu, ibaratnya gitu keliling lah buat nyari guru MTK-nya gitu sampai ketemu. Lalu dia cari, dia kirim, ada guru MTK gitu, kata si switch teh. Nah, yang lain merespon, yang ini X, yang ini X, tapi yang ini enggak. Nah, terus gurunya adalah ketemu, lalu dia ikut sama humas ke kelasnya gitu, ke KM. Nah, seperti itu ya ibaratnya gitu. Jadi si PC2 ini menyiarkan nih
ada gak yang IP-nya itu 192.168.1.3 gitu. Lalu di switch itu disiarkan ke semua perangkat yang terhubung ke switchnya gitu, disiarkan ke PC3, PC4, PC5. Nah, PC5 nggak merasa kalau dia tuh IP-nya segitu, dan PC3 juga nggak merasa bahwa IP-nya segitu gitu. Tapi PC4 dia itu merasa bahwa IP-nya seperti itu gitu. Jadi dia mengirim pesan ke switch bahwa saya gitu yang memiliki IP 192.168.1.3. Nah, lalu si switch ini menyiarkan kembali ke PC2. Nah, ini sudah ketemu gitu, yang PC yang memiliki IP sekian itu ternyata PC4. Nah, jadi si PC2 itu mengirim pesan ke PC4 melewati switch, dan PC4 juga mengirim pesan ke PC2 melalui switch juga gitu. Nah, kita coba lihat di sini. Di switch show MAC address tabel lagi. Nah, di sini sudah terdaftar FA0/1 yang tadi berkomunikasi dengan FA2/1 di mana MAC address dari FA0/1 yaitu PC2 itu 0 A376. Kita coba. Nah, di sini 00N0 A7 A376 salah 00N0 A376 AE5A. Udah benar ya untuk MAC address. Nah, jadi seperti itulah untuk simulasi dari bagaimana kalau misalkan cara PC 2 dan PC lainnya itu berkomunikasi gitu melalui switch. Nah, begitulah kira-kira untuk implementasi di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk ICMP ini kalau misalkan kita ping, nah coba kita ping 92.168.1.4 nih. Nah, untuk ping seperti ini dia itu ICMP juga mengurus seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ping dari PC2 ke PC4, nah ICMP juga mengurus seperti itu. Enggak cuman pakai ini nih, pakai amplop, tapi kalau misalkan pakai ping, ICMP juga yang mengurus ping tersebut itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan karena sudah saya jelaskan materi-materi yang saya sebutkan tadi. Nah, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dan juga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan dari video saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.